Oke, ada tampilan di layar laptop atau layar Muncul, Pak. HP yang Muncul, Pak. Jelas, Pak. Oke, baiklah. Jelas Pak, jelas. Dan Anda, saya kasih privilege, saya kasih sedikit keistimewaan bagi Anda yang punya sini. Keistimewaannya apa? Karena Anda kelas malam. Sudah kelas malam, kelas virtual kan. Jadi ada dua privilege Anda, kelas malam dan kelas virtual. Karena itu kontrak perkuliahannya saya tidak terlalu ketatin. Ya. Beda dengan mahasiswa reguler pagi. Mereka, saya kencangin kontrak perkuliahannya. Sedikit telat, nggak boleh masuk video conference. Kalau kesepakatannya 20 menit, lebih dari 20 menit, tidak boleh masuk di video conference. Tapi kalau Anda kelas virtual, malam lagi, saya kasih privilege. Tapi poinnya adalah Anda tidak boleh meninggalkan video conference. Artinya harus mengikuti proses perkuliahan. Gitu ya, teman-teman DKV dan SI. Siapa? Ya. Dimengerti ya. Baik, Pak. Bisa dimengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, Pak. Kita happy, enjoy, nikmatin aja perkuliahan ini. Jangan terlalu pusing ya dengan tugas, tapi Anda harus kerjakan tugas itu. Jangan terlalu pusing, tapi Anda harus kerjakan tugas itu. Dan Anda jangan menganggap kuliah ini beban. Ya, jangan menganggap kuliah ini beban. Tadi ada yang baru masuk. Nah, kita mulai ya. Kita mulai kuliah. Hari ini kita tiba di pertemuan, hari ini, coba dimatikan dulu mikrofonnya, kalau ditanya baru diaktifkan ya. Hari ini kita tiba di hari keempat pada bulan Oktober. 3 hari yang lalu, tepatnya 1 Oktober, di situ ada peristiwa masa lampau, ada memori kolektif dari sejarah kemerdekaan kita. Dari 1 Oktober itu dibeatifikasi menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Apa asbabun nuzulnya? Dasar filosofisnya adalah 56 tahun yang lalu ada peristiwa penculikan para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Tepatnya pada tanggal gerakan yang disebut dengan Gestok, yaitu gerakan 1 Oktober, yaitu berupaya untuk evakuasi terhadap jenazah para jenderal ini yang diculik, dibunuh oleh PKI. Itulah dasar filosofis dari Hari Kesaktian Pancasila yang diabadikan pada setiap tanggal 1 Oktober. Ya, jadi 3 hari yang lalu kita baru menyelenggarakan satu peristiwa yang melukai, ya, dan itu sejarah kelam dari perjalanan kemerdekaan kita, yaitu terbunuhnya 7 jenderal revolusi. Mereka dianggap sebagai jenderal revolusi karena dalam kondisi atau dalam era Orde Lama itu era revolusi kita, ya, era revolusi. Jadi itu ya. Nah, headline kita malam ini adalah Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa. Jadi kita melihat Pancasila ini dalam kacamata sejarah perjuangan bangsa. Jadi itu headline kita untuk pertemuan kedua.
Pertemuan ketiga nanti beda ya headline-nya, judulnya beda. Dan itu akan disajikan oleh kelompok pertama dari teman-teman Anda. Sekarang kita pergi ke selanjutnya. Pokok pembahasan. Ya, pokok pembahasan. Pokok pembahasan kita yang pertama adalah konsep, esensi, dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Dan yang ketiga adalah dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Jadi ada 3 variabel pembahasan kita hari ini, ya, pembahasan kita. Oke, ini ada satu dalil dari Konfusius. Dia bilang begini, kekuatan suatu bangsa berasal dari keutuhan rumah. Bukan berarti tiang rumahnya yang utuh ya. Keutuhan rumah yang dimaksud adalah terpenuhnya kebutuhan primer dan sekunder dari setiap rumah tangga. Jadi kalau terpenuhnya kebutuhan primer dan sekunder dari setiap rumah tangga, maka dengan sendirinya suatu bangsa itu akan kuat. Karena ditopang oleh setiap rumah tangga yang kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi. Jadi ini satu dalil dari Konfusius tentang kesejahteraan ya, tentang kesejahteraan. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Pak, dari saya, Pak. Oke. Suara putus-putus enggak? Atau clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Jaringannya sudah mulai bersahabat kayaknya. Ya, Aman. banyak yang berdoa tadi sholat isanya. Oke, kita lanjut. Ini pengantar ya. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, dia memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara. Jadi sama dengan Anda, kalau Anda ingin membangun rumah tangga, bagi mereka yang bersiap-siap untuk menikah, gitu, tentu membutuhkan perangkat, memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan berumah tangga. Piring, lemari, ya, rice cooker, itu kebutuhan dasar ya. Membutuhkan kebutuhan yang besar seperti mobil ya. Jadi harus terpenuhnya kebutuhan itu. Sama juga dengan kehidupan bernegara. Jadi hal yang paling fundamental yang dibutuhkan oleh negara Indonesia ketika hendak merdeka itu yang pertama adalah dasar negara. Dasar negara. Yang kedua adalah undang-undang dasar, yaitu konstitusi. Yang ketiga adalah pemimpin negara. Dan yang terakhir adalah perangkat pendukung lainnya. Jadi ini yang disebut dengan software, perangkat lunak dari negara. Jadi perangkat lunak dari negara itu ada 2, sama seperti komputer. Ada software, ada hardware, perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya adalah negara, dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua undang-undang dasar, atau yang disebut dengan konstitusi. Ketiga adalah presiden, pemimpin negara. Dan yang terakhir adalah perangkat pendukung lainnya. Perangkat pendukung lainnya itu dikategorikan di dalam hardware, perangkat keras. Apa itu? Militer, polisi, ya, anggota DPR, MPR, itu perangkat dikategorikan hardware, perangkat keras dari suatu negara. Sedangkan perangkat lunaknya, softwarenya, ya dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara. Nah itu seputar pengantar dulu ya. Pengantar supaya kita, pengantar atau kulitnya ya, kulit dari materi kita hari ini.
sebelum kita pergi ke dagingnya, tulang, sumsumnya. Ada banyak yang menarik. Karena kita belajar tentang filosofi. Ya, kita mungkin teman-teman SI ya yang baru bergabung, mungkin adanya ini kita belajar pendidikan Pancasila mulai dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, ketemu lagi Pancasila. Ini apa sih Pancasila ini? Karena udah 9 tahun kita di SMP, SMA, dan SD itu kita belajar, 12 tahun ya kita belajar. Sampai di perguruan tinggi, kita belajar lagi Pancasila ini. Apa poin Pancasila ini? Jadi kita tidak hanya mempelajari Pancasila, tapi juga kita mempelajari tentang filosofi, filsafat. Ya. Filsafat. Mungkin Anda sudah, bagi mereka yang sudah pernah kuliah di perguruan tinggi ya, mungkin sudah pernah menerima mata kuliah filsafat ya, atau pernah mendengar kata filsafat. Nah, kuliah kita ini kombinasi dari 2 poin itu, yaitu Pancasila dan filsafat. Di SD tidak mungkin diajarkan filsafat. Nanti bingung semua masa anak SD itu. SMP apalagi SMA. Kalau di Prancis, anak SD itu sudah diajarkan tentang filosofi, tentang filsafat. Prancis. Ya. Dan itu sebagai mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib. Diajarkan mulai dari SMP, SD. Sedangkan di Indonesia, filsafat itu baru diajarkan di perguruan tinggi. Dan itu di semester terakhir lagi. Baru diajarkan di perguruan tinggi. Dan dia ada di semester terakhir. Nah, sedangkan Pancasila ini, nggak tahu mata kampus yang lain, saya nggak tahu, saya nggak peduli ya kampus yang lain. Sedangkan di mata kuliah kita ini, kita mempelajari filsafat, mempelajari Pancasila, sekaligus kita jadi kita selam sambil menyelam sambil minum air, mempelajari Pancasila sambil menghayati atau merenungi filsafat. Filsafat itu dengan cara kontemplasi, ya, banyak kontemplasi, karena dia berupaya untuk mencari hal yang dasar dari dasar ilmu pengetahuan. Jadi dia mencari dasar dari dasar ilmu pengetahuan. Lalu dia akan berupaya untuk mencari kesalahan. Ya, dia berupaya untuk mencari kesalahan dari suatu kebenaran. Nah, begitu. Nah, ini kita belajar tentang pertama, putusan-putusan penting yang dihasilkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari H+1 kita merdeka, ada putusan-putusan penting ya. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 1945 itu yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Jadi Anda kalau perhatikan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah pembukaan atau yang disebut dengan preambule. Yang kedua adalah batang tubuh. Ya, batang tubuh. Nah, naskah pembukaan itu berasal dari Piagam Jakarta. Dulu namanya Piagam Jakarta. Ya, bukan kayak model Piagam Madinah di Arab Saudi ya, pada zaman Rasulullah. Piagam Jakarta. Lalu ada perubahan. Jadi batang naskah pembukaan itu berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Sedangkan batang tubuh itu juga berasal dari rancangan BPUPKI. BPUPKI itu Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia atau apa mungkin ya, selebihnya kayak gitu, dengan sejumlah perubahan. Kita berangkat dulu dari naskah pembukaan ya, naskah pembukaan yang berasal dari Piagam Jakarta itu
itu mengalami perubahan. Jadi Pancasila itu adanya di dalam naskah pembukaan. Pancasila yang kita pelajari ini, kalau kita lihat secara cermati, dengan menggunakan pisau analisis filosofi, Pancasila itu adanya di pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule. Sebelum mengalami perubahan, bunyi sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus, bunyi sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi itu bunyinya dulu. Bunyi sila pertama dari Pancasila itu. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ada 7 kata di situ. Kalau kita perhatikan, ini ada semacam privilege, ada keistimewaan berwarga negara. Bagi siapa? Bagi mereka yang beragama Muslim, beragama Islam. Karena mereka diberi privilege, yaitu menjalankan syariat Islam. Sedangkan topografi bangsa kita itu multi religius, multi kepercayaan. Di bangsa Indonesia ini bukan hanya agama Islam, kendati dia mayoritas. Ada saudara-saudara kita yang terkasih umat Katolik, ada saudara-saudara kita umat Kristen, ada saudara-saudara kita umat Hindu, umat Buddha, Konghucu yang baru dilegalkan oleh negara tahun 2001. Itu banyak. Tetapi di dalam memori risalah kemerdekaan kita, bunyi sila pertama itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Oke. Kenapa bunyinya begitu? Ya. Kenapa ada semacam keistimewaan kepada komunitas mayoritas, yaitu Muslim? Kenapa diberi keistimewaan? Yaitu mereka diwajibkan menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, seandainya banyak, ya ini baru ada yang baru masuk ini. Kita terimain aja dah. Ini baru masuk. Jadi ada yang bilang begini, kalau sila pertama dari Pancasila Piagam Jakarta itu tidak dirubah, ya, maka ada semacam disparitas hukum, ada ketidakadilan, ada injustice. Sebab yang Muslim menjalankan syariat Islam, terus bagaimana dengan saudara-saudara umat Kristiani, umat Katolik itu? Mereka menggunakan hukum yang mana? Atau apa asbabun nuzul dari dasar filosofi dari sila pertama itu, dari Piagam Jakarta? Apa dasar filosofi? Karena hukum yang berlaku di Indonesia, di Nusantara dulu namanya belum Indonesia. Ketika kita merdeka baru Indonesia namanya. Dulu hukum yang berlaku di Nusantara itu ada 3, dari lapisan masyarakat di Indonesia itu ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah Eropa kontinental. Siapa mereka? Mereka adalah para penjajah. Itu ya lapisan masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah Timur Asing. Timur Asing ini orang Cina, orang India, Gujarat, atau Timur Tengah, ya, orang Arab gitu ya, pada umumnya. Nah, mereka dikategorikan sebagai Timur Asing, kelas kedua, ya kelas VIP lah.
Kelas pertama Eropa kontinental VVIP, kelas 2 Timur Asing VIP, ya masih bagus lah. Kelas ketiga adalah pribumi inlander, penduduk bumi Indonesia. Nah, pemberlakuan hukum dari 3 lapisan sosial ini hukum yang berlaku itu adalah hukum Eropa kontinental yang disebut dengan asas korkodansi. Asas korkodansi itu adalah pemberlakuan hukum pada negara jajahan. Jadi hukum yang berlaku di Nusantara waktu itu adalah hukum Eropa, hukum dari negara Belanda, diberlakukan di Nusantara. Tapi pada kenyataannya, perlakuan terhadap kelas pertama Eropa kontinental dan kelas kedua Timur Asing itu berbeda dengan perlakuan terhadap primi atau inlander. Dari kelas pertama Eropa kontinental mereka VVIP, ya nggak terlalu terjerat oleh hukum, atau mereka dianggap sebagai primus inter pares, yang utama di antara yang sederajat. Kelas kedua juga Timur Asing mereka hampir sama VIP, primus inter pares juga. Kelas ketiga Timur Asing pribumi itu diskriminasi. Karena itu ketika kita merdeka banyak yang berfantasi tentang syariat Islam. Karena hukum Eropa kontinental itu yang disebut dengan hukum Eropa kontinental itu yang disebut dengan common law system, ya, common law system itu sangat diskriminasi. Karena dia sangat diskriminasi, maka masyarakat pribumi mereka beralih kepada syariat Islam. Ya, dulu ada 2 hukum, ya, ada hukum Eropa kontinental yang berlaku, ada hukum adat. Nah, beberapa kerajaan yang sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran Islam itu hukum adatnya dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena itu yang berlaku adalah syariat Islam. Kita tidak belajar tentang syariat Islam, ya, kita belajar tentang sejarah, ya, belajar tentang sejarah. Jadi ada beberapa daerah di Nusantara yang memberlakukan hukum adat, ada juga daerah yang hukum adatnya dipengaruhi oleh hukum Islam, yaitu syariat Islam. Tapi secara nasional yang berlaku adalah Eropa kontinental, yaitu asas korkodansi. Pemberlakuan hukum dari Eropa, dari Belanda, itu diberlakukan kepada Indonesia. Nah, ketika kita merdeka, banyak orang berfantasi tentang syariat-syariat Islam. Karena Eropa kontinental ini, hukum Eropa kontinental ini sangat diskriminasi terhadap bumi putra, sedangkan kepada inlander, sedangkan kepada mereka Eropa, ya, apalagi Timur Asing, mereka privilege, diberi keistimewaan. Nah, itulah dasar filosofi kenapa sila pertama dari Piagam Jakarta itu bunyinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Namun pada tanggal 17 Agustus jam 5 sore ada segerombolan anak muda yang menamakan diri sebagai delegasi dari Indonesia Timur. Mereka mendatangi kediaman dari Muhammad Hatta. Dan mereka menyampaikan protes, merasa keberatan dengan sila pertama dari Piagam Jakarta ini, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka
merasa keberatan dan mereka protes. Mereka mengancam kalau itu tidak dihapus maka kami akan memisahkan diri dari NKRI. Itu konsekuensinya. Karena faktor itulah pada tanggal 18 Agustus sebelum disahkan itu 7 kalimat tadi, 7 kata tadi yang dari awalnya adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu dasar filosofinya ya, atau sejarahnya. Kenapa sila pertama itu dari Piagam Jakarta itu dirubah, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Oke, ada pertanyaan seputar ini? Ada pertanyaan? Iya Pak, mohon izin masuk Pak. Ya Pak, mohon bertanya Pak sebentar. Oh, silakan. Dulu kan waktu kemerdekaan Indonesia itu kan masih namanya kemerdekaan bangsa Indonesia Pak. Di Piagam Jakarta, di Naskah Proklamasi kan juga seperti itu. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kenapa sekarang kok diganti kemerdekaan Republik Indonesia Pak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi dulu itu kita masih bangsa kan. Jadi dulu kita masih berbangsa-bangsa, masih berkomunitas ya. Suatu waktu, coba dimatikan dulu mikrofonnya ya, yang bunyi itu. Suatu waktu kabinet Sultan Syahrir, ya Sultan Syahrir ya, dia sebagai kabinet. Jadi namanya itu, nama dari Sultan Syahrir itu dijadikan nama kabinet dari pemerintahan Soekarno ya. Kabinet Sultan Syahrir I. Dia pergi ke Indonesia bagian timur, naik helikopter. Tepatnya di Papua, dia naik helikopter. Lalu dari atas dia memandang topografi bangsa Indonesia dari bagian timur. Dia lihat dari atas ya, dari atas helikopter dia melihat topografi bangsa Indonesia bagian timur. Lalu dia mengomentari bahwa masyarakat Indonesia itu masih komunal, masih terpisah-pisah, masih terbelah. Nah, itu yang disebut dengan bangsa, ya, bangsa-bangsa. Karena itu fantasi awal dari kemerdekaan kita adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Karena kita masih bangsa secara kolektif. Ya, sebenarnya Indonesia itu, ya, pada dasarnya adalah persamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah. Jadi secara administrasi bangsa Indonesia itu melanjutkan administrasi dari penjajahan kolonial Belanda. Jadi hanya yang bergabung di dalam NKRI ini hanya negara yang dijajah oleh Belanda. Padahal secara topografi ya, secara apa istilahnya itu ya, secara culture ya, bahkan secara nasab itu kita itu masih sama dengan tetangga kita sebelah, orang Malaysia, orang Filipina, orang Timor Leste, orang Brunei, Darussalam, itu masih sama secara nasabnya, secara culture-nya, bahasa, itu masih sama. Ya, dulu ada upaya untuk
Malaysia itu bagian dari Indonesia, Filipina juga bagian dari Indonesia, Timor Leste juga dulu dia bagian dari Indonesia, tapi belakangan pisah. Kenapa dipisah? Karena dia bukan jajahan Belanda. Malaysia juga bukan jajahan Belanda. Filipina juga bukan jajahan Belanda. Jadi Indonesia ini hanya melanjutkan administrasi dari kolonial Belanda. Ya. Hanya melanjutkan administrasi. Jadi yang diperjuangkan itu adalah kemerdekaan dari bangsa-bangsa, bangsa yang terjajah. Kan belum ada Indonesia waktu itu. Namanya masih Nusantara. Ya. Jadi yang diperjuangkan itu adalah kemerdekaan. Nah, ketika kita merdeka, kita memilih untuk menjadi negara republik. Ketika kita merdeka memilih untuk menjadi negara republik. Ada yang berfantasi tentang negara kerajaan. Ya udahlah, kita negara kerajaan aja. Karena dulu kan kita raja-raja. Orang berfantasi. Itu diperdebatkan di dalam sidang PPUPKI. Berfantasi ya, udah kita negara khilafah aja. Ada yang berfantasi kita negara monarki aja. Bahkan ada yang berfantasi kita negara komunis aja. Ya itu kan fantasi orang untuk membangun negara di dalam sidang BPUPKI. Tetapi kita waktu itu atau para founding father kita, para pendiri bangsa kita, mereka memilih negara republik. Ya, republik ini bagian dari negara modern atau negara modern lah istilah republik ini. Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah yang diperjuangkan adalah negara Republik Indonesia, kesatuan dari kolektif negara. Ya. NKRI ini kan kesatuan dari kolektif bangsa-bangsa yang jumlahnya ada ratusan ya, ada 500 bahasa, ada 700 suku, budaya, etnis itu. Ada 176 kepercayaan lokal. Jadi banyak itu keberagaman dari budaya bangsa kita. Pulaunya aja ada 17.540 sekian. Jadi itu kekayaan dari bangsa kita. Jadi itu ya penanya. Ya. Ada lagi yang mau? Terima kasih, Pak. Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Tadi kata Bapak kan hukum di Indonesia itu ada hukum asas koordinasi dan hukum adat Pak. Nah itu wilayah Indonesia mana Pak? Yang wilayah Indonesia mana saja Kak Pak yang masih pakai hukum adat itu Pak? Mungkin itu aja Pak. Yang sekarang apa dulu? Sekarang apa zaman dulu? Yang zaman dulu Pak, zaman dulu. Jadi hukum adat ya, setiap daerah kan punya hukum adat. Iya, yang tidak terpengaruh Pak dengan hukum koordinasi itu Pak. Jadi pemberlakuan asas koordinasi itu, yaitu berlakunya hukum Eropa kontinental di jajahan, itu secara keseluruhan tanpa terkecuali. Ya, jadi waktu itu ada semacam dualisme kekuasaan ya. Secara nasional Nusantara ini dihegemoni atau dikendalikan oleh kolonialisme. Tetapi pada pelaksanaannya ada raja-raja kecil yang dikendalikan oleh penjajah. Ada beberapa raja-raja kecil yang dikendalikan. Nah, raja-raja kecil itulah mereka masih memperlakukan hukum adat. Ya, setiap daerah waktu itu kan belum ada globalisasi, apalagi teknologi smartphone, apa namanya, teknologi ya. Gadget ini belum ada kan. Jadi waktu itu kita dikendalikan oleh satu politik, yaitu politik kolonialisme Hindia Belanda. Dari pemberlakuan hukumnya adalah hukum Eropa kontinental, ya. Tetapi dalam pelaksanaan di akar rumput
di bawah gitu, hukum adat itu masih berpengaruh, ya, masih berpengaruh kuat. Ya, tetap hukum adat itu masih berlaku. Bahkan sampai sekarang hukum adat kan masih berlaku itu di beberapa daerah, dan dia bersifat hanya sebagai sanksi, ya, sanksi adat, itu, sanksi sosial, tidak memberikan satu punishment yang kuat, ya, sekarang. Ya. Jadi kalau di Bali itu masih ada, ya, pemberlakuan hukum adat, tapi cuman di wilayah tertentu, ya, yang bahkan kamera pun tidak boleh masuk di situ. Ada tuh di Bali, ada satu daerah yang terisolasi, ya, karena kuatnya pengaruh budaya, kamera aja tidak boleh masuk di situ. Tentu yang berlaku di situ adalah hukum adat, ya, hukum adat. Ya, tentu yang lebih utama di situ adalah hukum adat ketimbang hukum positif, hukum nasional, ya, karena hukum adat itu juga punya keistimewaan, punya kedudukan di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang lain, ya, kalau ada satu tindakan pidana, itu yang berlaku adalah hukum nasional. Ya. Sebenarnya di dalam tindakan pidana itu ada satu asas yang disebut dengan istilahnya remedium ada istilahnya itu remedium ada istilahnya. Jadi hukum itu adalah jalan yang terakhir, ya. Misalnya begini, ada satu pertikaian antara si A dan si B. Jadi lalu pertikaian itu ada saling tikai, ya, saya luka. Jadi itu dilaporkan ke polisi, itu jalan terakhir, jalan terakhir. Ada asasnya, itu asas ultimum remedium namanya, ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya hukum nasional itu adalah pilihan jalan terakhir. Kenapa dia pilihan jalan terakhir? Karena itu masih bisa didamaikan secara adat, secara sosial. Kalau tidak bisa diselesaikan secara sosial, baru dibawa karena hukum. Itu yang disebut dengan ultimum remedium, yaitu hukum itu adalah jalan terakhir di perselisihan antara dua. Ya, teman mahasiswa apa ini? Mahasiswa virtual, ya. Mahasiswa gabungan, Pak. Oke. Kita lanjut lagi, ya, sedikit. Ya, kita ini tadi ada 3 variabel, tiga poin dari perkuliahan kita. Mungkin kita cuma satu slide aja, nggak nyampe 1 poin, ya, nggak nyampe 1 variabel. Tadi pokok pembahasan kita ada tiga variabel. Karena tinggal 10 menit, ya, 1 variabel pun nggak sampai itu, cuma 1 slide aja yang kita bahas. Udah waktunya tinggal 10 menit. Kita lanjut lagi, ya, tinggal sedikit dari 1 slide ini, yaitu batang tubuh. Batang tubuh, ya. Batang tubuh itu adalah pasal-pasal, ayat-ayat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga mengalami perubahan. Sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus, ya, itu juga mengalami perubahan. Dulu itu persyaratan menjadi presiden itu sebelum disahkan tanggal 18 Agustus 1945, bunyi pasal 6, ya, bunyi pasal 6 tentang syarat presiden itu, dia harus menjadi, bunyinya begini, calon presiden itu adalah orang Islam dan Indonesia asli.
Jadi bunyinya begitu dulu sebelum disahkan pada 18 Agustus. Jadi orang kalau mau jadi presiden, persyaratannya pertama dia seorang Islam, yang kedua dia warga negara Indonesia asli. Lalu waktu itu banyak yang keberatan. Kenapa harus ada Islamnya? Ya. Lalu Soekarno berpidato, tuan-tuan yang mulia, ya, Anda tahu semua, mayoritas di Indonesia ini adalah beragama Islam. Tentu yang menjadi presiden ke depan adalah orang Islam. Karena itu dihapus kata Islamnya, menjadi warga negara Indonesia asli. Jadi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu syarat menjadi presiden di pasal 6 ya, ayat 1 bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden harus berwarga negara Indonesia asli. Itu bunyinya ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus. Tapi pada amandemen keempat dari Undang-Undang Dasar kita mengalami perubahan itu lebih dari 4 kali. Amandemen 4 kali, perubahannya itu lebih dari 4 kali. Di amandemen yang keempat, aslinya itu dihapus. Jadi sekarang itu untuk menjadi calon presiden itu aslinya udah hapus, aslinya sudah dihapus. Sekarang itu bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir. Aslinya sudah dihapus. Karena sulit untuk mengukur keaslian warga negara Indonesia. Apakah keaslian itu diukur dari 7 nenek moyang ke atas atau 2 nenek moyang ke atas atau bagaimana? Ya. Jadi untuk mengukur seorang warga negara Indonesia asli itu dari mana? Apakah dia harus lahir ke Indonesia, kendati orang tuanya keturunan orang papinya orang Indonesia, maminya orang Arab misalnya, atau orang Cina misalnya? Apakah dia dianggap sebagai warga negara Indonesia asli atau bagaimana? Karena itu sekarang kalau Anda periksa di dalam Undang-Undang Dasar 45 batang tubuhnya itu calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah warga negara Indonesia sejak dilahirkan. Jadi aslinya itu sudah dihapuskan. Aslinya itu sudah dihapuskan ya. Aslinya sudah dihapuskan. Oke, ada pertanyaan seputar ini? Ada pertanyaan? Ini tinggal 6 menit. Tadi ada yang baru masuk. DKV dan SI. Ini ada kelas SI Pak, gabungan. Jadi di kelas ini ada 97 mahasiswanya. Kelabakan juga kita. Ya. Enakan kalau gabung gini. Nanti kalau mau jadi calon wakil presiden kan suaranya sudah ada di mana-mana. Siap Pak. Siap ini Pak Andi nanti. Ya Pandi. Pandi. Kelas DKV. Ini, ya. Ada kelas. Sepertinya sudah ada ancang-ancang ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini perkuliahan kita. Siap. Makasih. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kekurangannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.